Pemirsa Intens Investigasi, upaya untuk terus menemukan kebenaran dan keadilan untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki masih terus diperjuangkan, termasuk juga Farhad Abbas. Sebagai kuasa hukum salah satu terpidana Saka Tatal, Farhad Abbas terus berjuang untuk mengungkap kasus Vina yang masih misteri tersebut. Ya, apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas memang beralasan. Ia melihat adanya kejanggalan dari apa yang sudah dialami oleh Saka Tatal. Begitu juga saat melihat adanya kejanggalan dari sosok Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki. Karena itu, Farhad Abbas sudah melaporkan Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon. Dan merasa tak cukup, kini Farhad Abbas juga melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri karena ingin segera menemukan titik terang demi peninjauan kembali alias PK untuk Saka Tatal. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan Farhad Abbas? Benarkah yang dilakukannya hanya sekedar untuk menegakkan keadilan untuk Saka Tatal atau ada tujuan lainnya? Benarkah saat pengungkapan kasus Vina di tahun 2016 silam itu, di mata Farhad Abbas bukanlah yang sebenarnya alias banyak direkayasa? Mengejutkan lagi, langkah Farhad Abbas melaporkan Ibtu Rudiana itu pun disetujui oleh Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron. Pasalnya, Tony RM juga merasakan kejanggalan yang terdapat pada keterangan Liga Akbar menyangkut keterangannya yang diduga diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Lalu, apakah Tony RM juga akan melaporkan Ibtu Rudiana? Benarkah ia melihat langkah Liga Akbar ungkap adanya peran Ibtu Rudiana dalam kesaksian yang diberikannya saat itu, nantinya bisa mengibas sedikit demi sedikit kejanggalan yang pernah ada? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Farhad Abbas terus mencari kebenaran demi memperjuangkan keadilan untuk Saka Tatal. Salah satunya dengan melaporkan Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, ke Polres Cirebon Kota. Terlebih, Farhad Abbas melihat adanya kejanggalan dari peran Ibtu Rudiana saat pengungkapan kasus Vina di tahun 2016 silam itu. Bahkan, Farhad Abbas menganggap kejanggalan itu sebuah kejahatan ketika Rudiana membuat laporan pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 saat ia sudah menangkap 11 orang yang kemudian disebutkan namanya. Ditambah lagi dengan adanya pencabutan laporan BAP Liga Akbar karena tidak sesuai dengan keterangan aslinya atau adanya penambahan keterangan dari penyidik. Semua itu membuat Farhad Abbas merasa tidak cukup melaporkan Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon Kota saja, tapi juga melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri 19 Juni 2024 kemarin. Tujuannya adalah agar segera menemukan titik terang demi peninjauan kembali alias PK untuk Saka Tatal. Ini Rabu 19 Juni kita setelah menindaklanjuti arahan dari Polres Cirebon yaitu tentang pengaduan kita bahwa adanya dugaan memberikan keterangan yang tidak benar ya, kemudian rekayasa penetapan tersangka khususnya klien kami Saka Tatal ya. Artinya memang setelah berdiskusi dengan Polres Cirebon dan Bareskrim, ada beberapa upaya. Kalau menyangkut etik dapat diterima di Propam. Jadi laporan
tentang Pak Rudi yang menangkap langsung kemudian melakukan satu proses penyidikan, ya. Kemudian dengan melakukan upaya-upaya yang kita punya rekam jejak, diantaranya pernah melakukan ke Propam dan ke Komnas HAM, ditindaklanjuti dengan surat untuk ditindaklanjuti. Oleh karena ini selama ini belum ada tindak lanjutan, kami meminta kepada Bareskrim, ya, walaupun dari hasil di Bareskrim saat ini mengatakan adanya 2 provinsi wilayah lokus yang berbeda, mungkin akan diarahkan ke Polda Jawa Barat. Nah, tapi surat tanda terima pengaduannya sudah diterima oleh Bareskrim. Jadi apakah mekanisme ini kami yang membuat laporan sendiri langsung di Bareskrim atau Bareskrim yang mendelegasikan kepada Polda Jabar? Dan menurut keterangan dari Bareskrim maupun dari Propam, mereka sudah turun langsung juga dan mereka mengapresiasi laporan ini, sehingga kita minta adalah keadilan. Selain itu, Farhad Abbas juga menegaskan agar polisi jangan terpaku pada putusan pengadilan yang sudah ingkrah, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Termasuk kejanggalan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada 2016 silam. Belum lagi adanya dugaan kekeliruan dari pembacaan hasil visum yang berawal dari kecelakaan hingga menjadi dugaan pembunuhan. Karena itu, lewat perjuangannya yang dilakukan saat ini, Farhad Abbas berharap agar jangan sampai terjadi salah tangkap, karena biar bagaimanapun, Saka Tatal ini pada saat 2016 lalu sudah melaporkan adanya kekerasan fisik maupun psikis yang dialami, sehingga pencabutan BAP terjadi karena para terpidana atau saksi saat itu menganggap tidak sinkron dengan fakta sebenarnya. Bahkan lebih parah, banyak yang mengakui adanya kekerasan, paksaan, dan tekanan saat mereka diminta memberikan kesaksiannya saat itu. Ya, memang saya lihat ada beberapa kejanggalan di dalam putusan-putusan hakim yang kita akan tuangkan dalam memori PK nanti. Ya, mudah-mudahan Saka Tatal akan mendapat keadilan, dan itu kan awal dari PK Kineti akan membuat titik terang buat terungkapnya. Walaupun mereka pernah dihukum, tapi minimal pihak polisi maupun jaksa hakim tidak pernah terjadi salah tangkap atau salah orang dalam perkara ini. Nah, kalau dianggap perintangan bagi kita, yang merintangin penyidikan adalah pihak-pihak penyidik yang tidak profesional membuktikan adanya CCTV, kemudian membaca visum maupun hasil otopsi. Nah, kemudian mereka membuat satu pernyataan-pernyataan dalam berita acara bahwa telah terjadi pembunuhan dengan luka tusukan dan akibat kematian samurai dan lain sebagainya. Ternyata dalam visum itu tidak ada luka atau tusukan. Ternyata hanya benturan dan lebam yang awalnya memang diduga adalah karena kecelakaan, tapi ternyata bukan kecelakaan. Itu menurut versi mereka, sehingga orang-orang yang tidak bersalah, sebagian tidak bersalah inilah yang merasa Saka Tatal keberatan, sehingga kita perlu meluruskan kembali bahwa bagaimana mengajak pihak kepolisian untuk mencermati lagi bagaimana tuntutan dakwaan jaksa, kemudian bagaimana pertimbangan majelis hakim. Kita lihat apakah pantas seorang Saka Tatal yang memang sudah menjalani hukuman ini untuk mendapat perlakuan seperti itu, Nah, jadi kita meminta agar jangan sampai terjadi salah menghukum. Karena biar bagaimanapun Saka Tatal ini pada saat tahun 2016 lalu sudah melaporkan adanya kekerasan fisik maupun psikis yang dialami, sehingga pencabutan BAP itu yang mereka anggap tidak
sinkron dengan fakta yang sebenarnya. Langkah Farhad Abbas melaporkan Ibtu Rudiana itu pun mendapat support dari Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan alias Peron. Tony RM setuju dengan langkah Farhad Abbas melaporkan sosok ayah almarhum Eki itu karena kejanggalan yang terdapat pada keterangan Liga Akbar yang menyangkut keterangannya yang diduga diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Bagi Tony RM, keberanian Liga Akbar tersebut patut diberikan apresiasi. Dan berkat kesaksiannya itu pun diharapkan Ibtu Rudiana akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Walau hal ini terasa sulit karena satu sisi Tony RM juga meyakini kalau Ibtu Rudiana akan terus konsisten dalam memberikan kesaksiannya seperti kesaksian yang ia berikan pada tahun 2016 lalu. Setuju, biar ada kepastian hukum. Karena Liga Akbar orang dari kampung, masa berani dan itu bikin cerita bahwa Pak Rudiana mengarahkan kesaksiannya. Nggak mungkin berani kalau dia rekayasa. Itu jujur Liga Akbar, bagus itu. Harus diapresiasi Liga Akbar jujur. Maka agar ada kepastian hukum, ya memang harus dilaporkan. Ini yang paling bagus. Liga Akbar itu kan mengaku diarahkan kesaksiannya itu oleh Rudiana. Ya, nah, bagaimana bisa melaporkan Rudiana itu yang mengarahkan Liga Akbar itu, kan? Sehingga kesaksiannya itu diskenariokan ya oleh Ibtu Rudiana kalau berdasarkan keterangan Liga Akbar. Nah, itu sebenarnya. Cuma memang untuk menyentuh ke Pak Ibtu Rudiana itu memang Liga Akbarnya dulu, kan? Muncul lah kan diperiksa Pak Rudiananya. Nah, nanti Liga Akbar yang sudah berani membuka skenario itu, ya nanti didukung lah oleh pengacara-pengacara bahwa itu adalah karena diminta atau dipaksa atau ditekan, sehingga Liga Akbar juga bisa ringan kalau memang dia turut serta juga dihukum ya. Tetapi kan ini jalan apabila untuk melaporkan Rudiana, karena kalau Pak Rudiana yang dilaporkan pasti dia konsisten. Kesaksian yang dia sampaikan di persidangan dengan kesaksian yang sekarang di 2024 di PG pasti sama tuh. Meski setuju Farhad Abbas melaporkan Ibtu Rudiana, namun saat ditanya apakah pihak Peggy Setiawan akan ikut melaporkan Ibtu Rudiana, Tony RM menjelaskan kalau kapasitasnya sebagai kuasa hukum dari Peggy Setiawan belumlah bisa melaporkan sosok Ibtu Rudiana. Alasannya karena belum berjalannya persidangan, karena jika ingin melaporkan Ibtu Rudiana atas dasar keterangan palsu itu harus saat berjalannya persidangan atau di bawah sumpah. Karena itu menurut Tony RM, memang sudah tepat jika yang mengambil langkah hukum untuk melaporkan Ibtu Rudiana adalah para kuasa hukum para terpidana seperti Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Saka Tatal. Kalau dari kami, nah ini perlu tahu semuanya, perlu kami jelaskan. Jadi keterangan Rudiana ini ya, kami masih belum bisa untuk melaporkan Rudiana kalau kami sebagai kapasitasnya pengacara Peggy ya, karena belum disidangkan. Jadi kalau akan melaporkan keterangan palsu ya, itu harus disidangkan dulu ya, baru keterangan palsunya itu yang digunakan dalam persidangan, yaitu di bawah sumpah itu. Nah, seharusnya yang bisa melaporkan yaitu para kuasa hukum terpidana. Nah, jadi kalau kami ini masih belum ya, kami masih menunggu dan kami masih gali lagi ya. Nah, kalau misalkan 317 ya, pasal 317 KUHP mengenai laporan yang tidak semestinya, semacam ada laporan palsu, ada rekayasa. Tetapi kan ini belum dibuktikan ya nanti di persidangan. Tetap saja karena ini masih proses kan. Tapi yang sudah putusan itu, sudah inkrah itu, para terpidana kuasanya itu benar tepat itu melaporkan supaya ya, apa yang terjadi ya ketika ia ditangkap kemudian diarahkan kan itu. Jika Farhad Abbas dan Tony RM merasa melaporkan Ibtu Rudiana sebagai langkah yang tepat,
Maka sebagai praktisi hukum, Deo Lipa juga merasa yakin kalau Ibtu Rudiana adalah saksi kunci dalam kasus kematian Vina dan Eki. Lantas sejauh apa keyakinan Deo Lipa dan apa yang menjadi faktor utamanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, meski makin banyak saksi dan bukti baru dari kasus kematian Vina dan Eki, tapi sepertinya bukan malah mengerucut untuk ungkap kejadian sebenarnya, tapi malah melebar dan tambah membingungkan. Namun di mata Deo Lipa sebagai praktisi hukum, ia memiliki keyakinan jika Ibtu Rudiana adalah saksi kunci dalam kasus kematian anaknya dan juga Vina. Di mana kabar menyebutkan jika Ibtu Rudiana disebut-sebut sebagai orang yang pertama kali menyelidiki kasus ini dan diduga menemukan saksi kunci bernama Dede dan AF. Dan dari situlah yang diduga menjadi awal penetapan 8 orang terpidana dan termasuk diantaranya menghadirkan para saksi lainnya yang belakangan diketahui baru saja mencabut keterangannya dan mengaku adanya paksaan dari Ibtu Rudiana. Menurut Deo Lipa, apa yang dilakukan Ibtu Rudiana saat itu karena pengaruh emosional karena anaknya adalah salah satu korban yang juga tewas saat tragedi pembunuhan keji itu terjadi. Lantas, apakah memang ada yang ditutupi Ibtu Rudiana? Dan apakah tindakannya saat itu sebenarnya juga untuk melindungi anaknya Eki? Ya, tentunya dia adalah saksi kunci. Ya iya, bahkan bukan saksi, dia adalah pelaku kunci. Bisa jadi beliau adalah pelaku kunci. Kenapa? Karena beliau adalah orang tua korban Eki yang meninggal dibunuh. Kemudian karena beliau polisi, tentunya beliau menggunakan kewenangannya sebagai polisi untuk membuat perkaranya anaknya ini menjadi jelas buat beliau. Jadi dia akan kejar kemanapun siapapun yang membunuh anaknya beliau, pasti dikejar oleh beliau. Sehingga timbullah yang namanya tadi penyidikan emosional tadi yang kita bilang. Penyidikan emosional itu penyidikan yang dibarengi oleh suatu keadaan-keadaan di mana yang meminta menyidik atau si penyidiknya itu saking emosinya atau saking gregetannya itu akhirnya mencari siapapun pelakunya, suruh ngaku kan begitu. Itu dia. Jadi bisa jadi begitu karena makanya beliau disebut sebagai orang-orang bilang saksi kunci atau malah pelaku kunci dalam penyidikan ya, pelaku kunci dalam penyidikan. Walaupun beliau mungkin saja bukan kewenangan beliau melakukan penyidikan, tapi karena beliau adalah termasuk pimpinan menengah juga di wilayah Cirebon, ya beliau punya pengaruh juga untuk memberikan atau meminta suatu penyidikan yang gejalanya adalah gejala penyidikan yang emosional. Emosional ini ya udah karena sakit hati anaknya meninggal, dibunuh, akhirnya dicari siapapun pelakunya harus dapat dan begitu, sehingga berpotensi menimbulkan penyidikan yang sifatnya rekayasa dan tidak faktual. Nah ini kemudian yang menjadi ukuran dari kuasa hukumnya Saka. Jadi jangan-jangan ini memang penyidikan sesat atau penyidikan yang tersesatkan berdasarkan emosi dari orang tuanya si Eki ya yang meninggal. Makanya mereka mengajukan pelaporan. Nah, pelaporan ini tentunya kan ke Propam. Propam ini ke Polda Jawa Barat ataupun Propam di Mabes Polri. Deo Lipa juga menilai sosok kuasa hukum dari Saka Tatal yaitu Farhad Abbas melaporkan Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon kemarin adalah langkah yang sangat wajar. Karena sosok Ibtu Rudiana ini adalah orang yang posisinya sebagai korban. Jadi harus diselidiki lebih jauh apakah emosional yang dilakukan Ibtu Rudiana dalam penyelidikan pada 2016 lalu.
Dan apakah penyidikan masa lalu sudah benar-benar penyidikan yang seharusnya atau penyidikan yang juga bersifat emosional yang bisa memungkinkan semuanya terjadi? Ini berarti kita mulai dari hulu. Dari awal mula ini perkara. Kan korbannya adalah Eki, bapaknya adalah Pak Rudiana ini kan. Kita nggak tahu apakah ini adalah pada saat itu di hulu tadi adalah penyidikan murni pro justisia berdasarkan hukum, ataukah karena ada penyidikan berdasarkan emosional dari bapaknya Rudiana. Tentunya dasar laporan ini kemudian memanggil si orang tuanya Eki ini, Pak Rudiana ini, untuk diperiksa. Hasilnya kan kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi yang jelas tentunya Propam mencari tahu apakah ini penyidikan benar-benar penyidikan yang akurat atau penyidikan yang sifatnya adalah penyidikan yang penuh dengan emosi. Yang penting cari tahu siapa pelakunya, dapat untuk ya korban atau mengganti korban si Eki ini kan, pembunuhnya bisa ketemu, itulah dia. Nah, kita harapkan pada masa lalu di hulu ini adalah penyidikan yang profesional. Selain menganggap Ibtu Rudiana sebagai saksi kunci kasus kematian Eki dan Vina, kuasa hukum Vina juga berharap adanya transparansi hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam. Benarkah hal ini demi menghindari kabar simpang siur, sekaligus memberikan pencerahan akan kasus kematian Vina dan Eki secara terbuka, tanpa ada yang disembunyikan lagi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Tidak hanya melaporkan Ibtu Rudiana demi bisa mengungkap kejadian sebenarnya, kuasa hukum keluarga Vina, Dewi Intan, juga berharap adanya transparansi atas hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri terhadap Ibtu Rudiana, agar hasil dari pemeriksaan tersebut bisa menjawab semua opini-opini yang berkembang liar di publik. Ya, sejak awal kasus Vina ini kembali mencuat, masyarakat sudah mempertanyakan sosok ayah almarhum Eki itu yang seolah menutup akses dan enggan berkomentar. Dan sekalinya muncul, sosok Ibtu Rudiana pun langsung heboh. Bahkan ada saksi yang terang-terangan mengatakan kalau kesaksiannya saat itu atas desakan Ibtu Rudiana. Dan menurut kuasa hukum keluarga Vina, beredarnya opini liar selama ini karena belum adanya transparansi dari hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana. Iya, justru kenapa akhirnya sekarang muncul asumsi, berbagai macam asumsi, dan saya bilang seperti bola liar kemana-mana, ya karena sejak awal itu semua masyarakat mempertanyakan kenapa Bapak Ibtu Rudiana sampai saat ini tidak mengeluarkan statement apa-apa. Kami justru bertanya, pada tahun 2016 tuh apa sih yang terjadi? Itu kan yang dipertanyakan oleh masyarakat selama ini. Justru dengan beliau menutup akses itu jadi makin bertanya-tanya gitu. Makanya dengan ini kami meminta agar pihak kepolisian juga membuka secara transparan apa sih hasil pemeriksaan tersebut, sehingga masyarakat juga jadi tidak berpikir yang macam-macam kan gitu kan. Apa sih hasilnya, kenapa hasilnya ditutup-tutup? Ya kalau memang itu kewenangan penyidikan ya silahkan, tapi alangkah lebih baiknya secara transparansi dibuka kepada masyarakat. Mari semua kita buka hasil dari semua penyidikan ini agar tidak muncul asumsi-asumsi yang buruk terhadap pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait seperti itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.